Halo, nama saya Imar Erika Nugroho, absen 1 dari SMA 51 Jakarta. Ingin membahas materi PKN bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Bahwa yang kita tahu, komunis menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak disegera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. 2. Ancaman di bidang politik. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdominasi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Yang ketiga, ancaman di bidang ideologi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan globalisasi. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Munculnya gaya hidup yang konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya juga sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Ada juga adanya sikap individualisme. Ada juga munculnya gejala westernisme, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Strategi mengatasi berbagai ancaman. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratis, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratis politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratis politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini.
Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kita, bangsa Indonesia, harus berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia mengatasi ancaman militer. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Itu dia pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, memang kurang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.